Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Afrizal dengan NIM 246011049. Saya akan mempresentasikan makalah tentang konsep wawasan Nusantara. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan letak geografis yang strategis, meliputi ribuan pulau dan wilayah perairan yang luas. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman mendalam tentang geopolitik yang mampu mengintegrasikan keanekaragaman suku, agama, budaya, serta sumber daya alam dalam bingkai persatuan. Wawasan Nusantara muncul sebagai paradigma nasional yang tidak hanya mengatur tata kelola wilayah, tetapi juga menjadi landasan dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan ketahanan bangsa. Konsep ini lahir dari kesadaran sejarah panjang, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga deklarasi Juanda tahun 1957 yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelagic state. Dalam dinamika global yang syarat dengan tantangan seperti ancaman disintegrasi, konflik sosial, dan persaingan internasional, wawasan Nusantara berperan sebagai kompas strategis untuk memastikan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, keberagaman budaya dan agama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia menuntut pendekatan holistik dalam memelihara harmoni sosial. Wawasan Nusantara tidak hanya berfokus pada aspek geografis, tetapi juga merangkul nilai-nilai kearifan lokal, toleransi, dan semangat gotong royong sebagai fondasi integrasi nasional. Pengertian geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari tantangan pengaruh faktor geografis terhadap kebijakan politik suatu negara. Dalam konteks Indonesia, geopolitik mencerminkan posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan antara dua benua dan dua samudra. Geostrategi adalah cara atau strategi yang digunakan negara dalam memanfaatkan potensi geografis untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi Indonesia dikenal dengan sebutan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri,
dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara meliputi 1. Wadah. Wilayah Nusantara sebagai kesatuan geografis yang terdiri dari darat, laut, dan udara. Isi: cita-cita nasional dan tujuan nasional yang menjadi dasar dan arah pembangunan nasional. 3. Tata laku. Perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan pemahaman wawasan Nusantara. Wadah merupakan tempat berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara, mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan budaya. Isi mengacu pada tekad dan niat luhur bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, keadilan sosial, serta kesejahteraan bersama. Tata laku adalah perwujudan nyata dalam tindakan dan sikap masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. C. Arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara meliputi ke dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama. Arah pandang ini bertujuan untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa dalam bingkai NKRI dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keluar, mewujudkan hubungan internasional yang harmonis berdasarkan kepentingan nasional dan penghormatan terhadap hukum internasional. Arah pandang ini mendorong diplomasi luar negeri Indonesia agar menjadi kedaulatan, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Arah pandang ke dalam juga memperkuat karakter kebangsaan yang tangguh, sedangkan arah pandang keluar menjadi landasan dalam menjalin relasi global dengan tetap menjunjung kepentingan nasional. D. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai landasan visional dalam pembangunan nasional. Ini mencakup segala aspek kehidupan nasional yang harus berorientasi pada prinsip-prinsip wawasan Nusantara agar tidak menyimpang dari tujuan nasional. Fungsi
sebagai wawasan pembangunan, menjadikan wawasan Nusantara sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, memperkuat pertahanan negara dan memperkokoh integrasi bangsa, sebagai wilayah kewilayahan, menjamin kesatuan wilayah negara secara utuh dan menyeluruh. Tujuan: mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan, menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, memberikan arah dan landasan yang kuat bagi seluruh kebijakan nasional, menumbuhkan semangat gotong royong dan toleransi antar warga negara. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui berbagai sektor kehidupan nasional, antara lain: 1. Bidang politik, meningkatkan kesadaran berpolitik yang sehat, menjamin hak-hak warga negara, dan memperkuat sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bidang ekonomi, menjamin pemerataan pembangunan dan distribusi sumber daya yang adil antar wilayah, mendukung kebijakan ekonomi nasional yang inklusif. 3. Bidang sosial budaya, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal, memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi. 4. Bidang pertahanan dan keamanan, mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh melalui TNI dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. 5. Bidang pendidikan, mengintegrasikan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan nasional, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh daerah. Implementasi yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Menggali sumber histori, agama, dan kultur tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bukanlah konsep yang muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari perjalanan yang panjang bangsa Indonesia dalam membentuk identitas dan kedaulatan. Pemahaman ini dapat diperkuat melalui A. Sumber historis sejarah. Sejarah mencatat bahwa wilayah Indonesia telah memiliki pola hubungan antar pulau sejak zaman kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit yang berhasil mempersatukan wilayah Nusantara
melalui perdagangan dan budaya. Semangat persatuan yang ditunjukkan oleh para leluhur bangsa menjadi inspirasi utama bagi terbentuknya wawasan Nusantara. B. Sumber agama. Nilai-nilai wawasan Nusantara juga sejalan dengan ajaran agama-agama yang dianut di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Agama mengajarkan pentingnya persaudaraan, keadilan, toleransi, dan perdamaian. Nilai-nilai ini memperkuat ikatan bangsa yang menjadi dasar dari wawasan Nusantara. C. Sumber kultur. Keanekaragaman budaya Indonesia merupakan kekayaan yang memperkuat identitas nasional melalui adat istiadat, bahasa daerah, seni, dan tradisi masyarakat Indonesia dipersatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan Nusantara menghargai dan menjaga pluralitas budaya sebagai fondasi integrasi nasional. Dengan menggali ketiga sumber ini, wawasan Nusantara menjadi lebih konseptual dan relevan dalam membentuk karakter bangsa yang berdaya saing dan berlandaskan pada akar budaya sendiri. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting dan relevan di tengah dinamika global saat ini. Urgensinya dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menangkal disintegrasi bangsa. Dengan keberagaman yang tinggi, Indonesia rawan terhadap konflik SARA dan separatisme. Wawasan Nusantara menanamkan semangat persatuan sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Menghadapi globalisasi. Di era globalisasi, arus informasi dan budaya luar sangat cepat masuk ke Indonesia. Wawasan Nusantara memberikan filter budaya agar masyarakat tetap memilih jati diri dan tidak tergerus arus global. 3. Memperkuat ketahanan nasional. Wawasan Nusantara merupakan bagian integral dari sistem ketahanan nasional. Dengan pemahaman ini, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran bela negara dan turut menjaga kedaulatan bangsa. 4. Menjaga dasar perumusan kebijakan nasional. Pemerintah dapat menggunakan wawasan Nusantara sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan di berbagai bidang, agar selalu mengutamakan kesatuan dan keadilan antar wilayah.
5. Menumbuhkan nasionalisme modern. Di tengah tantangan zaman, wawasan Nusantara tidak hanya menjadi warisan sejarah, tetapi juga menjadi pedoman dalam menciptakan nasionalisme modern yang kritis, inklusif, dan progresif. Tantangan dan hambatan dalam implementasi wawasan Nusantara. A. Tantangan globalisasi dan teknologi. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang berpotensi mengikis identitas nasional. Arus informasi digital yang tidak terkendali juga dapat memicu disinformasi, mengancam persatuan, serta mengurangi pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai wawasan Nusantara. B. Disparitas pembangunan antar wilayah. Ketimpangan ekonomi dan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa, serta antara perkotaan dan perdesaan, menimbulkan sentimen kedaerahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemerataan dalam wawasan Nusantara dan berpotensi memicu disintegrasi. C. Konflik SARA dan radikalisme. Keberagaman suku, agama, dan budaya rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu. Radikalisme dan intoleransi mengancam harmoni sosial yang menjadi inti dari arah pandang ke dalam wawasan Nusantara. D. Ancaman kedaulatan wilayah. Klaim sepihak oleh negara lain atas wilayah perbatasan Indonesia, eksploitasi sumber daya alam ilegal, serta praktik penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia menunjukkan perlunya penguatan implementasi wawasan Nusantara dalam kebijakan maritim dan diplomasi. E. Lemahnya sosialisasi dan pendidikan. Kurangnya integrasi nilai wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan dan minimnya kampanye publik menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya konsep ini. Kesimpulan, wawasan Nusantara merupakan konsep vital yang menjadi landasan integrasi bangsa Indonesia melalui pendekatan geografis, sosial, budaya, dan strategis. Konsep ini tidak hanya menjaga keutuhan NKRI, tetapi juga mengarahkan pembangunan nasional yang berkeadilan,
Implementasinya di berbagai sektor kehidupan telah menunjukkan kontribusi nyata, meski masih dihadapkan pada tantangan seperti globalisasi, disparitas wilayah, dan ancaman kedaulatan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.